Hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketakutan. Terlalu berharga untuk disia-siakan dalam penyesalan. Kamu duduk di kafe, melihat orang-orang berlalu lalang. Mereka semua tampak sibuk, punya tujuan, tahu kemana mereka akan pergi. Tapi kamu hanya duduk di sana dengan mimpi-mimpi yang sudah kamu pendam bertahun-tahun. Mimpi yang tidak pernah kamu kejar. Mimpi yang perlahan mati setiap kali kamu bilang, nanti saja atau aku belum siap. Mungkin itu mimpi untuk memulai usaha sendiri. Mungkin untuk mengakhiri hubungan yang sudah lama membuatmu tidak bahagia. Mungkin untuk pindah ke kota baru dan memulai hidup dari awal. Mungkin hanya untuk jujur pada dirimu sendiri tentang siapa kamu sebenarnya. Tapi yang kamu lakukan, kamu menunda. Kamu mencari alasan, kamu menunggu momen yang tepat yang tidak akan pernah datang. Dan setiap malam sebelum tidur, ada suara kecil di dalam hatimu yang berbisik. Kapan? Kapan aku akan berani? Inilah masalahnya. Kamu pikir keberanian adalah sesuatu yang dimiliki orang tertentu. Kamu pikir ada rahasia yang tidak kamu tahu. Kamu pikir suatu hari nanti kamu akan bangun dan tiba-tiba punya nyali untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi hari itu tidak pernah datang. Dan semakin lama kamu menunggu, semakin besar penyesalanmu. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut. Keberanian adalah ketika kamu begitu takut sampai gemetar, tapi tetap melangkah maju. Hari ini, kita akan membongkar 8 kebenaran tentang keberanian yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bukan teori motivasi kosong, bukan kata-kata indah yang bikin kamu semangat 5 menit lalu lupa. Ini adalah kebenaran mentah tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk hidup dengan berani dan kenapa kebanyakan orang gagal. Setelah kamu memahami 8 kebenaran ini, sesuatu akan berubah dalam dirimu. Kamu akan melihat rasa takutmu dengan cara yang berbeda. Kamu akan mengerti kenapa kamu selama ini menunda. Dan lebih penting lagi, bagaimana cara berhenti. Kamu akan punya kejelasan tentang langkah pertama yang harus diambil, bahkan kalau tanganmu gemetar saat melakukannya. Jika kamu lelah hidup penuh penyesalan, jika kamu ingin berhenti jadi penonton di hidupmu sendiri, jika kamu siap menghadapi kebenaran yang mungkin tidak nyaman, tapi akan membebaskanmu, tekan tombol subscribe sekarang juga. Subscribe adalah komitmenmu pada dirimu sendiri bahwa kamu siap berubah. Bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan hidup berlalu begitu saja. Bahwa dari hari ini, kamu memilih untuk hidup dengan lebih berani. Dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. 1. Keberanian bukan bakat. Keberanian adalah latihan. Inilah kebohongan terbesar yang kamu percaya. Ada orang yang terlahir berani dan ada yang tidak. Kamu melihat seseorang keluar dari hubungan yang beracun dan kamu pikir dia pasti lebih kuat dariku. Kamu melihat temanmu meninggalkan pekerjaan tetap untuk mengejar passion dan kamu pikir dia lebih pemberani dariku. Salah besar, mereka tidak lebih berani, mereka hanya lebih sering berlatih. Keberanian itu seperti otot, semakin sering kamu gunakan, semakin kuat dia jadi. Dan sama seperti otot, kalau tidak pernah dilatih, dia akan mengecil dan lemah. Orang yang kamu anggap paling berani dulunya sama takutnya denganmu. Bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut itu jadi bos. Setiap kali kamu memilih kenyamanan daripada keberanian, kamu melatih dirimu untuk jadi pengecut. Setiap kali kamu diam saat seharusnya bicara, setiap kali kamu menghindar saat seharusnya menghadapi, setiap kali kamu berbohong pada dirimu sendiri bahwa besok aku akan berani, kamu sedang memperkuat otot kepengecutanmu. Tapi kabar baiknya, kamu bisa mulai latihan hari ini. Tidak perlu langsung lomba maraton. Mulai dari hal kecil. Bilang tidak pada teman yang selalu manfaatin kamu. Ajak bicara orang yang kamu suka. Kirim surat lamaran ke perusahaan impianmu meskipun merasa belum cukup qualified. Setiap tindakan kecil yang kamu ambil meski takut, itu adalah satu repetisi latihan keberanianmu. Dan kalau kamu konsisten, dalam beberapa bulan, hal-hal yang dulunya bikin kamu gemetar akan terasa biasa saja. Karena otot keberanianmu sudah lebih kuat. 2. Rasa takutmu lebih menakutkan daripada hal yang kamu takuti.
Berapa kali kamu tidak tidur memikirkan percakapan sulit yang harus kamu lakukan besok? Berapa kali kamu membayangkan skenario terburuk sampai perutmu mual? Berapa kali kamu menunda sesuatu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun karena terlalu takut? Dan ketika akhirnya kamu melakukannya, entah karena terpaksa atau karena sudah tidak tahan lagi, apa yang terjadi? Hampir selalu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Malah kamu sering merasa bodoh karena sudah menunda terlalu lama. Rasa takut adalah penjara yang kamu bangun sendiri, dan kamu memegang kuncinya sejak awal. Inilah yang terjadi. Otakmu dirancang untuk melindungimu. Dan salah satu cara dia melindungimu adalah dengan membuat kamu takut pada hal-hal yang tidak pasti. Tapi masalahnya, otak tidak bisa membedakan ancaman nyata dengan ancaman khayalan. Baginya, ditolak oleh seseorang yang kamu suka sama menakutkannya dengan diserang harimau. Jadi apa yang dia lakukan? Dia membombardir kamu dengan skenario terburuk. Kalau kamu jujur perasaanmu, dia akan menjauh dan kamu akan kehilangan dia selamanya. Kalau kamu resign dan usahamu gagal, kamu akan bangkrut dan jadi malu di depan semua orang. Kalau kamu pindah kota, kamu akan kesepian dan menyesal. Tapi coba tanya dirimu, berapa kali hal terburuk yang kamu takutkan benar-benar terjadi? Dan bahkan kalau terjadi, apakah kamu mati? Apakah hidupmu benar-benar hancur? Atau kamu belajar, bangkit, dan jadi lebih kuat? Kebenaran yang brutal adalah rasa takutmu sendiri lebih menyakitkan daripada kenyataan yang akan kamu hadapi. Karena rasa takut itu menghantui setiap hari, setiap malam, menggerogoti kebahagiaan dan potensialmu perlahan-lahan. Sementara kenyataan hanya terjadi sekali dan kamu bisa menghadapinya. 3. Kamu tidak perlu merasa siap untuk mulai. Tidak ada yang namanya siap. Ini adalah jebakan paling sempurna yang pernah ada. Menunggu sampai merasa siap. Kamu bilang pada dirimu sendiri, aku akan mulai usaha setelah punya modal cukup. Aku akan keluar dari hubungan ini setelah aku lebih mandiri secara emosional. Aku akan mengejar mimpi setelah kondisiku lebih stabil. Tapi tahukah apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak pernah merasa siap, karena siap adalah ilusi yang diciptakan oleh rasa takutmu. Kalau kamu menunggu sampai merasa siap, kamu akan menunggu selamanya. Karena siap itu bukan perasaan, siap itu adalah keputusan. Lihat orang-orang yang sudah mencapai hal-hal besar. Apakah mereka merasa siap ketika memulai? Tidak. Mereka takut, ragu, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mereka mulai saja. Dan dalam prosesnya, mereka belajar. Mereka tumbuh. Mereka jadi siap dengan cara melakukannya, bukan sebelum melakukannya. Kamu pikir ibu yang baru melahirkan anak pertama merasa siap? Tidak. Dia belajar jadi ibu sambil jadi ibu. Kamu pikir orang yang pindah ke negara baru sendirian merasa siap? Tidak. Dia belajar beradaptasi sambil beradaptasi. Kamu pikir pengusaha sukses merasa siap ketika mulai usaha pertama? Tidak. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi berhenti menunggu. Berhenti mengumpulkan kursus, membaca buku, menonton video motivasi, sambil berharap suatu hari kamu akan merasa siap. Karena kamu tidak akan pernah merasa siap sampai kamu mulai. Dan satu-satunya cara untuk mulai adalah dengan tidak siap. Lompat dulu, bangun sayap sambil terbang. Itulah satu-satunya cara. 4. Orang lain tidak akan memahamimu, dan itu tidak masalah. Salah satu alasan terbesar kenapa kamu tidak berani adalah karena kamu peduli terlalu banyak dengan apa kata orang. Keluargamu tidak setuju dengan keputusanmu. Temanmu menganggapmu gila. Pasanganmu tidak mendukung impianmu. Dan itu membuatmu ragu, membuatmu mundur, membuatmu mengorbankan keinginanmu demi menyenangkan mereka. Tapi ini adalah kebenaran yang harus kamu terima. Kebanyakan orang tidak akan pernah memahami keputusanmu untuk hidup berani. Dan itu tidak masalah. Orang yang hidup dalam sangkar tidak akan pernah memahami keinginanmu untuk terbang. Jangan minta izin pada burung yang tidak pernah keluar dari sangkar. Kenapa mereka tidak memahami? Karena mereka hidup dalam paradigma yang berbeda. Mereka memilih keamanan daripada kebebasan. Mereka memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Mereka sudah menerima bahwa hidup adalah tentang bertahan, bukan tentang berkembang. Dan ketika kamu memilih jalan yang berbeda, itu menakutkan bagi mereka.
Bukan karena kamu salah, tapi karena keputusanmu mengingatkan mereka pada semua hal yang mereka tidak berani lakukan. Orang tuamu yang menyuruhmu cari kerja kantoran yang aman, mungkin tidak pernah punya keberanian untuk mengejar impian mereka. Jadi mereka proyeksikan ketakutan mereka padamu. Temanmu yang bilang kamu terlalu idealis, mungkin sudah menyerah pada mimpi mereka sendiri. Jadi mereka tidak ingin melihatmu berhasil karena itu membuktikan bahwa mereka bisa, tapi mereka memilih untuk tidak. Kamu tidak butuh persetujuan mereka. Kamu tidak butuh restu mereka. Kamu tidak butuh mereka untuk memahami. Yang kamu butuh adalah keberanian untuk menghormati dirimu sendiri lebih dari opini mereka. Dan ingat, orang-orang yang paling vokal menentangmu di awal akan jadi orang pertama yang bilang, "Aku selalu percaya padamu ketika kamu sukses." Jangan biarkan ketidakpercayaan mereka hari ini mencuri kesuksesanmu besok. Jika kamu pernah merasa sendirian karena tidak ada yang mendukung keputusanmu, kamu tidak sendirian. Subscribe ke channel ini. Kita adalah komunitas orang-orang yang memilih hidup berani meski tidak ada yang memahami. Dan percayalah, ada ribuan orang lain sepertimu yang juga sedang berjuang dengan hal yang sama. 5. Kegagalan bukan akhir. Tidak mencoba adalah akhir yang sebenarnya. Apa yang paling kamu takutkan? Jujurlah, kebanyakan orang akan bilang, "Aku takut gagal." Tapi itu bukan rasa takut yang sebenarnya. Rasa takut yang sebenarnya adalah, "Aku takut orang-orang melihatku gagal dan menganggapku tidak cukup." Inilah obsesi kita dengan kesempurnaan yang menghancurkan segalanya. Kita tidak mau mencoba sesuatu kecuali kita yakin akan berhasil. Kita tidak mau terlihat bodoh. Kita tidak mau mengecewakan orang. Kita tidak mau membuktikan bahwa kita memang tidak se-capable yang kita kira. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang berarti. Kegagalan adalah bukti bahwa kamu cukup berani untuk hidup. Tapi mari kita balik perspektif ini. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa punya satu kesamaan. Mereka gagal berkali-kali. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan lampu pijar. J.K. Rowling ditolak puluhan penerbit sebelum Harry Potter diterbitkan. Michael Jordan dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Walt Disney dipecat dari koran karena kurang imajinasi. Mereka semua gagal, tapi mereka tidak berhenti karena mereka tahu bahwa kegagalan itu bukan akhir, itu adalah data. Setiap kegagalan mengajarkan sesuatu. Setiap penolakan membuat kamu lebih kuat. Setiap kali kamu jatuh dan bangkit, kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tahan banting. Kamu tahu apa yang lebih buruk dari gagal? Tidak pernah mencoba. Karena kalau kamu gagal, kamu belajar. Kalau kamu tidak pernah mencoba, kamu hanya menyesal. Dan penyesalan itu akan menghantuimu selamanya. Bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Mana yang lebih bisa kamu terima? Aku sudah mencoba dan gagal, tapi aku belajar banyak. Atau, aku tidak pernah mencoba karena terlalu takut. Dan sekarang aku tidak akan pernah tahu. Gagal itu menyakitkan, tapi tidak mencoba sama sekali, itu adalah penyesalan yang akan membunuhmu perlahan-lahan, setiap hari, selamanya. 6. Keberanian dimulai dengan jujur pada dirimu sendiri. Sebelum kamu bisa berani di luar, kamu harus berani di dalam. Dan keberanian paling sulit adalah keberanian untuk jujur pada dirimu sendiri tentang siapa kamu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang membuatmu tidak bahagia. Berapa lama kamu sudah berbohong pada dirimu sendiri? Aku baik-baik saja di hubungan ini meskipun dia tidak pernah menghargaiku. Aku suka pekerjaanku meskipun setiap hari aku bangun dengan perasaan hampa. Aku tidak butuh lebih dari ini meskipun dalam hati aku tahu aku pantas lebih. Kebohongan paling berbahaya adalah kebohongan yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Karena kalau kamu tidak jujur dengan dirimu, kamu tidak akan pernah hidup dengan jujur. Mengakui kebenaran itu menakutkan, karena begitu kamu mengakuinya, kamu tidak bisa lagi berpura-pura. Begitu kamu mengakui bahwa kamu tidak bahagia, kamu harus melakukan sesuatu tentang itu. Begitu kamu mengakui bahwa impianmu bukan hanya mimpi tapi keinginan nyata, kamu harus mulai mengejarnya. Begitu kamu mengakui bahwa kamu layak lebih, kamu harus berhenti menerima yang kurang. Jadi kamu memilih untuk tidak jujur. Kamu menekan perasaan itu. Kamu mencari distraksi. Kamu sibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak penting agar tidak perlu menghadapi kebenaran yang tidak nyaman.
Tapi kebenaran itu tidak akan pergi. Dia akan terus berbisik di malam hari ketika semua distraksi sudah hilang. Dia akan muncul di momen-momen tenang ketika kamu sendirian dengan pikiranmu. Dan semakin lama kamu mengabaikannya, semakin keras dia berteriak. Jadi mulailah dengan kejujuran. Duduk sendirian, matikan ponsel, tutup mata, dan tanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang membuatku tidak bahagia? Siapa yang sebenarnya aku ingin jadi? Jawab dengan jujur, tulis kalau perlu. Dan begitu kamu punya kejelasan itu, kamu sudah mengambil langkah pertama menuju keberanian. Karena kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu akui. Jika pembahasan ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu, subscribe sekarang. Karena perjalanan menuju kejujuran diri ini tidak mudah, dan kamu butuh pengingat konsisten bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Tekan subscribe, dan mari kita terus jujur bersama. 7. Waktu tidak akan membuatmu lebih berani, tapi waktu hanya akan membuatmu lebih tua. Berapa kali kamu bilang, nanti saja, atau tahun depan, atau kalau waktunya sudah tepat? Berapa kali kamu menunda percakapan yang harus kamu lakukan, keputusan yang harus kamu ambil, langkah yang harus kamu mulai? Kamu pikir waktu akan memberimu keberanian. Kamu pikir kalau kamu tunggu cukup lama, suatu hari kamu akan bangun, dan tiba-tiba punya nyali untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi itu tidak akan terjadi, karena waktu tidak memberikan keberanian. Waktu hanya memberikan penyesalan. 1 tahun dari sekarang, kamu akan berharap kamu memulai hari ini. Jangan biarkan dirimu di masa depan menyesal karena dirimu hari ini terlalu pengecut. Setiap hari yang kamu lewatkan tanpa mengambil tindakan adalah hari yang tidak akan pernah kembali. Setiap bulan yang kamu habiskan dalam hubungan yang salah adalah bulan yang bisa kamu gunakan untuk menemukan orang yang tepat. Setiap tahun yang kamu habiskan di pekerjaan yang kamu benci adalah tahun yang hilang dari hidupmu yang hanya sekali ini. Kamu pikir kamu punya banyak waktu, tapi kenyataannya waktu sedang habis. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkanmu dari ilusi bahwa nanti itu ada. Nanti tidak pernah datang. Besok tidak pernah jadi hari ini. Dan semakin lama kamu menunggu, semakin sulit untuk mulai. Kenapa? Karena kompromi yang kamu buat sekarang akan jadi kebiasaan. Rasa tidak nyaman yang kamu terima sekarang akan jadi normal. Dan mimpi yang kamu tunda sekarang akan jadi mimpi yang kamu lupakan. Jadi berhenti menunggu. Berhenti bilang, nanti kalau aku sudah lebih dewasa, atau nanti kalau kondisiku lebih baik, atau nanti kalau waktunya tepat. Karena kalau tidak sekarang, kapan? Kalau tidak kamu, siapa? 5 tahun akan berlalu bagaimanapun juga. Pertanyaannya, 5 tahun dari sekarang, apakah kamu ingin melihat ke belakang dan bangga dengan keberanian yang kamu ambil, atau menyesal dengan semua yang tidak pernah kamu coba? 8. Hidup berani. Bukan berarti hidup tanpa rasa. Takut melainkan hidup berani, berarti hidup meski takut. Ini adalah kesalahpahaman terbesar tentang keberanian. Orang berani tidak pernah takut. Kamu melihat seseorang yang tampak percaya diri, yang tampak tahu apa yang mereka lakukan, dan kamu pikir mereka tidak pernah ragu. Kamu pikir mereka punya sesuatu yang kamu tidak punya. Tapi itu salah total. Mereka juga takut. Mereka juga ragu. Mereka juga bangun di tengah malam dengan keringat dingin, bertanya-tanya apakah mereka membuat keputusan yang benar. Bedanya hanya satu, mereka tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan mereka. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut. Keberanian adalah keputusan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada rasa takutmu. Kamu tidak akan pernah jadi orang yang tidak pernah takut. Rasa takut adalah bagian dari menjadi manusia. Selama kamu peduli dengan hasilnya, selama kamu punya sesuatu untuk dipertaruhkan, kamu akan takut. Dan itu tidak masalah. Yang harus kamu ubah bukanlah rasa takutnya, tapi responsmu terhadap rasa takut itu. Kebanyakan orang merasakan takut dan langsung mundur. Oh, aku takut. Itu tandanya ini bukan ide yang bagus. Tidak, itu bukan tanda bahwa kamu harus mundur. Itu tanda bahwa ini penting. Itu tanda bahwa ini berarti sesuatu. Hal-hal yang paling berarti dalam hidup selalu berada di sisi lain dari rasa takut. Cinta yang dalam membuatmu takut kehilangan. Impian yang besar membuatmu takut gagal. Kejujuran yang nyata membuatmu takut ditolak.
Tapi kalau kamu tidak pernah melewati rasa takut itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta yang dalam, impian yang terwujud, atau hubungan yang jujur. Jadi terimalah rasa takutmu. Jangan lawan. Jangan coba hilangkan. Akui saja, ya aku takut, tapi aku akan melakukannya juga. Rasakan gemetar di tanganmu, detak jantung yang cepat, keringat dingin, dan melangkah maju meskipun itu semua ada. Karena itulah keberanian yang sebenarnya, bukan tidak merasakan takut, tapi melakukan hal yang benar meski kamu begitu takut sampai ingin muntah. Dan setiap kali kamu melakukannya, rasa takut itu akan sedikit berkurang. Tidak hilang, tapi berkurang. Sampai suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan tidak percaya betapa takutnya kamu dulu untuk hal-hal yang sekarang kamu lakukan dengan mudah. Keberanian adalah tindakan, bukan kata-kata. Kita sudah membahas 8 kebenaran tentang keberanian. Keberanian adalah latihan, bukan bakat. Rasa takutmu lebih menakutkan dari hal yang kamu takuti. Tidak ada yang namanya siap adalah keputusan. Orang lain tidak akan memahami dan itu tidak masalah. Kegagalan bukan akhir, tidak mencoba adalah akhir yang sebenarnya. Keberanian dimulai dengan kejujuran pada dirimu sendiri. Waktu tidak membuat berani, waktu hanya membuat tua. Dan hidup berani bukan berarti hidup tanpa takut, tapi hidup meski takut. Hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketakutan, terlalu berharga untuk disia-siakan dalam penyesalan, terlalu penuh kemungkinan untuk dibatasi oleh keraguan. Sekarang kamu tahu kebenarannya. Sekarang kamu tidak punya alasan lagi untuk bilang, aku tidak tahu. Kamu tahu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan melakukan sesuatu tentang itu? Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiburan. Kamu bisa menonton 100 video motivasi, membaca 1000 buku pengembangan diri, mendengarkan 1.000.000 podcast inspiratif. Tapi kalau kamu tidak pernah mengambil langkah pertama itu, semua itu tidak ada artinya. Besok pagi ketika kamu bangun, kamu akan punya pilihan. Kamu bisa bangun dan menjalani hari yang sama seperti kemarin. Atau kamu bisa bangun dan melakukan satu hal saja yang kamu sudah tunda karena takut. Kirim pesan itu. Buat keputusan itu, mulai proyek itu. Akhiri hubungan itu, lamar pekerjaan itu, mulai percakapan itu, ambil langkah pertama itu. Tidak perlu sempurna, tidak perlu besar, tidak perlu mengubah segalanya dalam semalam. Cukup satu tindakan kecil yang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Dan ingat, setiap orang yang pernah hidup dengan berani memulai dari tempat yang sama denganmu sekarang. Takut, ragu, tidak yakin. Tapi mereka memutuskan bahwa mimpi mereka lebih besar dari rasa takut mereka. Bahwa masa depan yang mereka inginkan lebih penting dari kenyamanan yang mereka miliki sekarang. Kamu punya satu hidup ini, satu kesempatan untuk hidup dengan cara yang berarti. Satu peluang untuk tidak menyesal di akhir hidupmu tentang semua yang tidak pernah kamu coba. Jadi apa yang akan kamu pilih? Keamanan yang nyaman tapi hampa, atau ketidakpastian yang menakutkan tapi penuh kemungkinan? Kalau video ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, bagikan ke seseorang yang butuh mendengar ini. Mungkin teman, saudara, atau pasanganmu yang juga sedang berjuang dengan rasa takutnya sendiri. Dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten tentang kehidupan yang berani dan bermakna. Karena ini bukan channel motivasi murahan yang cuman kasih semangat 5 menit. Ini adalah tempat bagi orang-orang yang benar-benar ingin berubah. Subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan video berikutnya yang mungkin akan jadi trigger perubahan hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Itu sendiri sudah menunjukkan bahwa kamu serius. Sekarang pergilah dan buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih berani dari yang kamu kira. Subscribe, ambil tindakan, dan aku akan bertemu kamu di video berikutnya. Aku percaya padamu. Sekarang waktunya kamu percaya pada dirimu sendiri. Salam tetap tenang.